Apa yang terjadi? Seru banget nih. Ini di mana ya? Bukannya tadi aku lagi terima telepon klien? Apa aku terjebak dalam waktu? Hei, Shen Xiaoteng, kamu gimana sih? Sudah kubilang buru-buru, kok masih lambat? Tapi aku sudah lembur 48 jam non-stop. Masa sih? Kuli operasi kerja keras mati-matian, tapi ujung-ujungnya tewas karena lembur. Lalu pemilik tubuh ini tewas bagaimana? Nyonya, waktunya minum anggur pernikahan. Kalian. Sial, baru saja lolos dari 996, langsung ketemu perang rumah tangga. Memang nasib jadi kuli. Pemilik tubuh ini juga kasihan. Tewas diracun hari pernikahan oleh pelayan dan suaminya sendiri. Gak boleh, aku harus kabur. Pasangan brengsek, kembalikan nyawaku. Apa? Mingger? Jangan bunuh aku. Maaf, aku tidak sengaja membunuhmu. Jangan bunuh aku. Kutakutin kalian, pasangan brengsek. Jangan bunuh aku tidak sengaja. Cepat bangun. Lihat, Shen Shuli. Dia sama sekali tidak mati. Cepat suruh orang kejar. Kalau sampai dia kabur dan menyebarkan soal kita meracunnya, kita hancur. Semua orang, kejar dia. Siap? Berhenti. Tangkap dia. Kejar. Dia lari ke sana. Cepat. Bukan gitu. Tidak menolong yang dalam kesulitan. Orang zaman dulu juga tega ya. Gagah. Rupanya otot dada itu kenyal. Otot ini, garis tubuh ini. Mengalahkan artis muda ratusan langkah. Sedang apa? Gelidah. Satu-satu diperiksa. Sekarang bukan saatnya memikirkan ini, selamatkan diri dulu. Wah, keras banget.
Kamu siapa? Mulut kecil cerewet, ngomong apa tidak jelas. Pengin dicium. Kamu siapa? Kalau tidak jawab, akan kulempar kamu keluar. Dilempar? Aduh, jangan-jangan. Sebaiknya kamu jelaskan sekarang. Atau, akan kusangka kamu mata-mata musuh dan kuserahkan ke pemerintah. Tuan, tolong aku. Biarkan aku sembunyi. Kalau sampai tertangkap, mereka akan membunuhku. Kamu pikir aku mudah ditipu? Dengan omongan ngawur begini mau mengelabui? Cepat. Perintah pangeran muda, wanita itu tidak boleh kabur. Kamu adalah wanita yang mereka cari. Aku mohon padamu. Maaf, ganteng. Demi bertahan hidup, aku harus nekat. Aku. Kamu ini perempuan? Kau tidak tahu malu? Keluar dari sini. Aduh. Aku tidak mau pergi, ganteng. Tolonglah. Menyelamatkan nyawa lebih mulia daripada membangun 7 tingkat pagoda. Lihatlah, mengapa. Aku masuk ke kamarmu, dan tidak ke kamar orang lain. Itu artinya kita berjodoh. Kamu tega membiarkan mereka menangkapku? Banyak bicara. Kasihan, sejak kecil aku sudah yatim piatu, hidup sebatang kara. Cepat, cepat. Kenapa orang dari kediaman jenderal? Sendirian terlunta-lunta di luar, malah diculik oleh bajingan. Susah payah kabur, tapi tidak punya uang sepeser pun. Tuan, kamu pasti orang baik. Kalau kamu tidak menolong, aku ditangkap lagi, hati nuranimu tidak akan tenang selamanya. Sekarang bukan saatnya cari masalah. Jangan berisik. Ambil uang ini. Cepat pergi. Dilihat dari penampilannya, pasti dia anak orang kaya. Daripada kabur tanpa uang kemana-mana. Lebih baik sembunyi di rumahnya, jadi pelayan. Bisa dapat uang juga. Aku tidak bisa membalas budi baikmu, Tuan. Aku mau jadi pelayanmu, gajinya cuma 5 tael per bulan. Kamu minta banyak juga. Tahukah kamu 5 tael itu gaji? Pelayan kelas 2 di rumah orang kaya. Kulitmu halus, mana bisa melayani orang? Ternyata dari dulu sampai sekarang, kapitalis sama saja. Tapi, aku pintar. Cepat belajar. Asal kamu mau menerimaku. Aku rela berkorban untukmu. Jenderal, sudah jelas. Kaisar memanggilmu ke ibu kota untuk menikahkan Putri Jianan denganmu. Ini hanya alasan untuk mencabut kekuasaan militermu. Meski pasukan utara mundur, tapi kalau tahu hal ini, pasti akan menyerang lagi. Kaisar khawatir kamu terlalu berkuasa. Bukan aku serakah, tapi perang akan menyengsarakan rakyat. Baiki, ada ide untuk membatalkan rencana pernikahan ini? Agar Kaisar membatalkan niatnya. Karena dia terus memaksaku. Lebih baik kita manfaatkan situasi ini, bawa dia pulang dan berpura-pura sebagai suami istri. Bantu aku menghindari pernikahan yang dipaksakan ini. Kau mau aku tinggal? Bisa saja. Kecuali kau menikah denganku. Tuan muda. Ini meskipun dia adalah seorang pria tampan yang langka bahkan di zaman modern. Aku tidak bisa menikah begitu saja, kan? Kalau begitu pilih sendiri. Ambil uangnya dan pergi. Atau menikah denganku. Cari lebih teliti lagi, lihat kemana perempuan itu lari. Boleh tahu apakah Tuan sudah menikah? Aku tidak mau jadi selir. Tidak, Ada tidak saudara perempuan yang menawarkan diri untuk menikah? tentu tidak ada. Kalau begitu ada tidak orang yang dicintai, atau kekasih hati? Yang sudah meninggal atau masih hidup, semuanya termasuk. Tidak ada. Cepat buka pintu. Kalau begitu sepakat.
Dia tampan sekali, badan juga bagus. Siapa yang rugi belum tentu. Apa-apaan ini? Keluar. Buka pintu. Cepat buka pintu. Pergi. Cepat lari. Hidup 2 kali. Belum pernah merasakan otot dada sekeren ini. Rasanya terlalu enak. Malam ini kau tidur di sini. Aku tidur di kamar lain. Akhirnya terhindar dari bahaya. Nona Shen. Sudah bangun? Nona Shen. Kau santai sekali. Semalam ketakutan begitu masih bisa tidur nyenyak. Bangun, waktunya pulang ke kediaman. Sial, aku terlambat kerja. Bonus kehadiran hilang. Sudah bangun? Pagi-pagi sudah ngomong tidak karuan. Jangan-jangan otaknya tidak normal. Iya. Aku tidak perlu kerja lagi. Tanda tangan. Apa ini? Surat pernikahan, jadi kedua belah pihak punya jaminan. Masih cowok ganteng yang paling ngerti. Untuk keamanan, lebih baik jangan pakai identitas Shen Shuli. Jenderal, tanggal di surat pernikahan ini tertulis tahun Chenxi. Surat pernikahan 2 tahun lalu, dia tanda tangan tanpa lihat. Lagi pula cuma buat formalitas, buat ngadepin pernikahan titipan. Tentu harus cari yang bodoh. Sudah. Kalau begitu, Nyonya, kita pulang ke kediaman. Ayo, pulang ke kediaman. Semoga jenderal nggak menyesal nanti. Perempuan ini kabur kemana sih? Sudah cari sehari semalam nggak ketemu. Bangsat, nggak punya mata ya? Buru-buru mau mati? Pangeran muda. Nyonya muda, jenderal sudah kembali. Jenderal membawa seorang, Nyonya jenderal. Bilang kalian harus segera menyambut. Apa? Nyonya jenderal? Kapan ayahku menikah? Nggak bisa, aku harus lihat, ada apa sih? Kediaman jenderal ini harusnya aku yang pegang. Kok tiba-tiba ada nyonya rumah? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Nyonya sudah sampai. Kediaman jenderal. Ini bawa aku kemana sih? Kesurupan. Nggak yakin, lihat lagi. Anak menghadap ayah. Nggak mungkin segitunya. Aku menikah dengan ayah mantan suamiku. Jangan-jangan arwah mantan pemilik tubuh ini muncul. Gawat, gawat. Nyonya. Nyonya.
Nyonya, ada apa? Postur orang ini. Kok kayak familiar banget? Ayah, ini yang baru kau cari. Nyonya pasti lelah setelah perjalanan jauh. Biarkan aku membantu Nyonya masuk. Suamiku. Bukan. Jangan lihat aku. Kamu kenapa? Nyonya. Jing Er, panggil tabib. Aku. Cepat. Baik. Ayahku nggak pernah dekat-dekat perempuan. Kok tiba-tiba kasih aku ibu tiri? Suami, pasti itu si rubah yang menggoda sang jenderal. Kamu bilang, di siang bolong begini, mana ada perempuan baik-baik yang langsung terjun ke pelukan lelaki? Bukannya kamu? Suami, ada ibu tiri pasti ada ayah tiri. Wanita itu begitu mempesona. Kalau dia melahirkan anak untuk sang jenderal, kamu mau bagaimana? Harus cari cara untuk mengusirnya. Kamu punya akal? Dia cuma orang kampung dari perbatasan. Mana pantas jadi nyonya besar di kediaman jenderal ini? Si rubah licik, tunggu saja aku menghajarnya. Gawat-gawat, gimana nih? Pasangan mesum itu kan pembunuh. Bahaya banget, mending aku kabur aja deh. Jenderal jangan khawatir, Nyonya hanya kaget. Istirahat sebentar pasti pulih. Terima kasih, Dok. Jangan pura-pura. Jenderal, maafkan hamba sebelumnya tidak tahu. Jenderal punya harta dan kekuasaan sebesar ini. Hamba cuma orang rendahan. Sungguh tidak pantas untuk jenderal, lebih baik hamba pamit. Surat nikah sudah ditandatangani, Nyonya mau pergi sekarang sudah terlambat. Kamu juga bohong padaku. Anakmu itu tidak kamu ceritakan. Kukira itu adikmu. Aku. Pokoknya Jing Er bukan seperti yang kamu kira. Aku tidak sepenuhnya berbohong. Lah, anakmu yang gede itu dari mana jatuh dari langit? Aku nggak bisa jadi ibunya. Baik. Kalau kamu kabur, aku akan bawa surat nikah ke kantor pemerintah untuk melaporkanmu. Kamu sial, tengkuku dicengkeram orang. Sudah, nekat saja. Paling-paling sama-sama binasa. Kalau mau aku tinggal, kamu harus kasih aku modal untuk bertahan di rumah belakang. Boleh. Nyonya mau apa? Kamu kumpulkan semua orang di rumah, lalu umumkan di depan umum. Mulai hari ini aku adalah nyonya besar kediaman jenderal. Lalu berikan aku hak mengurus rumah tangga, kunci, dan buku kas. Mulai sekarang, semua urusan rumah belakang aku yang pegang. Baiklah. Deal. Kamu setuju? Tentu, kalau mau berakting ya harus total. Janji ya? Kalau bohong, seumur hidup habiskan uang untuk perang. Nyonya besar datang. Wahai pasangan mesum, hari bahagiamu akan segera berakhir. Suami tenang saja. Semua sudah beres. Teh yang kusuguhkan mengandung bubuk giok. Begitu diminum, 3 hari kemudian wajahnya akan membusuk. Lihat bagaimana dia masih bisa merayu jenderal. Kamu memang punya cara. Tunggu sampai ayahku bosan dengannya. Lalu kita bisa diam-diam menyingkirkannya. Nyonya Jenderal tiba. Shan. HM, suamiku, jangan bilang. Kalau sampai terungkap soal racun itu, Xiao Jing, anak ini tidak apa-apa. Aku pasti jadi sasaran kemarahan dan kambing hitam. Suamiku, dia berani kembali, bahkan sebagai nyonya jenderal.
Pasti sudah menyiapkan rencana untuk melawan kita. Ayah, ini adalah istri barumu. Jing Er, jangan kurang ajar. Aku dan istriku menikah 2 tahun lalu di perbatasan. Mulai sekarang, dia adalah ibumu. Kenapa kamu tidak memberi salam kepada ibumu? Aku, Jia. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Suamiku, lihat, aku sudah bilang, anakmu pasti akan menentangku. Urusan pernikahanku, aku yang tentukan. Kamu tidak perlu banyak bicara. Suruh mereka semua masuk. Ya, cepat beri salam kepada Nyonya. Hormat kepada Nyonya Jenderal. Mulai hari ini, Nyonya adalah pemimpin utama di kediaman jenderal. Mengurus rumah tangga dan mengatur istana dalam. Siapapun yang melanggar, akan diusir dari kediaman. Termasuk kalian berdua. Ya, hormat kepada Nyonya. Ayah, tahukah kamu, dia adalah... Ah, cepat bangun, cepat bangun. Aku sudah siapkan angpau untuk semua. Cepat ambil. Asalkan kalian semua patuh dan bekerja dengan baik. Setiap bulan akan ada bonus. Ayo. Ternyata memberi uang rasanya sangat menyenangkan. Semua akan patuh pada perintah Nyonya. Baik, semuanya pergi bekerja. Ini pasti Jing Er. Sudah besar sekali. Kamu. Jing Er, ini pertama kalinya ibu melihatmu. Cepat beri salam dengan berlutut. Ibu sudah siapkan angpau untukmu. Kamu Hila? Suamiku, anakmu sangat kejam, jangan-jangan mereka diam-diam menaruh racun di teh ini? Mau meracuniku? Jangan-jangan mereka benar-benar ingin meracuniku lagi? Pasangan anjing yang tak bisa berubah dari kebiasaan kotor. Kamu perfect Resan Aku ini putra mahkota keluarga jenderal. Mana mungkin melakukan hal keji seperti meracuni orang? Lebih baik memang tidak bisa. Tapi tidak apa-apa. Aku punya suamiku yang melindungiku. Jika ada yang berani menyakitiku, suamiku pasti akan membuatnya hidup lebih susah daripada mati. Darah dibayar dengan darah. Benar kan? Tentu, aturan keluarga mengatakan, siapapun yang mencoba membunuh anggota keluarga, langsung dihukum mati dengan tongkat. Menantu, tolong ambilkan cangkir teh itu. Aduh. Aku akan membuatkan ibu secangkir teh baru. Aduh, kenapa cangkir tehnya tumpah? Jangan-jangan di teh ini benar-benar ada racun? Kepala rumah tangga, panggil tabib untuk memeriksa racun. Nyonya bercanda. Aku akan segera membuatkan secangkir teh baru untuk Nyonya. Sudahlah, hari ini juga pertama kalinya aku datang ke sini. Jangan membuat masalah. Anak dan menantu, cepatlah datang dan berikan salam penghormatan dengan berlutut. Panggil aku ibu, mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Anak baik, cepatlah datang dan berikan salam penghormatan. Ibu sudah menyiapkan angpau untukmu. Bertengkar mulut? Mana ada yang lebih memuaskan daripada melihat pria berlutut? Kamu. Jing Er. Suamiku, sang jenderal sudah tergila-gila oleh si rubah ini. Orang bijak tidak melawan saat situasi tidak menguntungkan. Putra mahkota. Anak. Hormat kepada ibu. Menantu. Hormat kepada ibu. Sungguh baik, mulai sekarang jangan sungkan lagi. Anggaplah aku sebagai ibumu sendiri. Menantu, kamu juga tenang saja. Kamu memanggilku ibu, seumur hidup aku akan baik padamu. Ayo.
Cepat ambil, ini ibumu sengaja menyiapkan untuk kalian. Jangan malu-malu. Saat menerima angpau dari orang tua, harus bilang apa? Terima kasih, Ibu. Sama-sama, sama-sama. Ibu sudah menyiapkan kejutan besar untuk kalian. Aku sudah berdiskusi dengan jenderal. Jenderal di garis depan berjuang keras, pasokan makanan dan gaji sangat ketat. Kita harus memahami. Jadi mulai besok, pengeluaran kediaman jenderal akan dipotong setengah dan setiap bulan harus diambil langsung dengan tanda tangan pribadi. Pangeran muda dan istri pangeran muda tidak terkecuali, ya. Kamu berani menyuruhku mengambil gaji bulanan sendiri? Kamu lontong. Ibu baru saja masuk, langsung mengurangi pengeluaran kediaman. Ibu tiri yang kejam pada anak tiri, jika tersebar, yang memalukan adalah wajah kediaman jenderal kita. Menantuku, wajah kediaman jenderal adalah hasil perjuangan jenderal di garis depan, bekerja keras. Bukan hasil kalian yang menghambur-hamburkan uang. Sebelum kalian ingin kediaman jenderal membanggakan kalian, pernahkah kalian berpikir apa kontribusi kalian untuk kediaman jenderal? Benar, kan? Aku Tidak menyangka. Dia bisa memikirkan hal ini. Jing Er bahkan tidak sebanding dengan istri baru yang baru datang ini. Sudah, hari ini aku lelah. Suamiku, bantu aku kembali ke kamar. Baik. Dah. Suamiku, kau bilang sebelumnya, jenderal kembali kali ini. Karena Kaisar akan menikahkan Putri Jianan dengannya. Kau bilang, jika Putri Jianan tahu, calon suaminya sudah direbut orang lain, apa yang akan dia lakukan? Putri Jianan sombong dan semena-mena. Jika dia tahu hal ini, dia pasti tidak akan membiarkannya. Tidak bisa, tidak bisa. Pekerjaan di rumahmu ini terlalu sulit. Kau harus menambah gajiku. Aku sudah memberikan semua pengelolaan rumah tangga padamu. Sekarang, kau harus memberiku gaji bulanan. Oh, benar juga. Kalau begitu, jika aku menghasilkan uang dengan uangmu, apakah aku bisa mendapatkan sebagian? Tentu, bagian yang kau hasilkan, semuanya untukmu. Benarkah? Kau benar-benar pria paling dermawan yang pernah kulihat di dunia ini. Tapi tenang, serahkan padaku, pasti untung. Kamu, Sial, tangan bodoh ini menganggapnya seperti teman Jim. Pulanglah dulu, sibuklah. Aku harus cepat-cepat menghasilkan uang untukmu. baik, kau juga istirahat lebih awal. Jenderal, hari ini, pangeran muda pasti tidak akan mudah menurut. Aku sebenarnya tidak ingin membuatnya menderita di perbatasan. Jadi membiarkannya tinggal di ibu kota. Tidak menyangka setelah beberapa tahun tidak bertemu. Ternyata sudah tumbuh menjadi pribadi yang sembrono dan manja. Aku terlalu lalai dalam mendidiknya sebelumnya. Bertahun-tahun perang di perbatasan membuat jenderal tak punya waktu untuk dirinya sendiri. Mungkin. Sifat pangeran muda mengikuti orang tuanya, lagi pula dia bukan anak kandung jenderal. Dulu jenderal menemukannya di jalan. Kedepannya dilarang keras membicarakan hal ini lagi. Baik, jenderal. Udara di zaman kuno ini benar-benar segar, tidak ada smartphone. Aku malah jadi tidur lebih awal dan bangun pagi. Jenderal mana? Jenderal sudah pergi ke markas, Nyonya. Nyonya, Istana Putri menyuruh pesan, meminta Nyonya segera datang. Putri? Putri cari aku buat apa? Nyonya akan tahu setelah sampai sana. Apa? Turunkan aku. Naonya, Naonya. Shen Shuli, bersiaplah untuk mati. Kamu kalian. Sial, apa aku masuk ke adegan dikurung dan dipukul? Lagi pula aku ini istri jenderal, seharusnya putri. Tidak berani menyinggung jenderal yang memegang kekuasaan sebenarnya.
Sial, dia berani. Putri, bicaralah baik-baik. Apa yang Putri suruh pasti aku lakukan. Tulangku lemah, tidak perlu dipukul juga akan mengaku. Angkat ke atas. Astaga! Apa itu? Mataku silau. Ini cukup untuk membuatmu meninggalkan Jenderal Xiao? Putri mau menyuapku dengan uang? Tiba-tiba merasa Putri. Cukup masuk akal, ini bagaimana? Tapi aku dan Xiao Suanyi punya perjanjian. Aku tidak bisa menjualnya. Tak tergoyahkan oleh kemiskinan, tak tertekuk oleh kekuatan. Putri, hubunganku dengan Jenderal Xiao kuat seperti emas. Sudah menandatangani surat nikah, bukan benda duniawi ini yang bisa menyuap. Jangan sentuh. Jangan dong. Jika kamu tidak tega meninggalkan Jenderal Xiao, maka emas ini tidak boleh kamu ambil sepeser pun. Bukan aku tidak tega dengan Jenderal Xiao. Sekarang mengambil emas ini, sama saja seperti memberitahuku menang lotre 10 juta. Lalu merobek tiketnya di depanku, apa bedanya? Tapi jika aku setuju, Jenderal Xiao mungkin benar-benar akan merobekku. Di satu sisi nyawa, di sisi lain uang, ya Tuhan. Tidakkah kau merasa ujian yang kau berikan terlalu kejam? Kamu hanya wanita rakyat biasa. Lebih muda lebih dari 10 tahun dari Xiao Suanyi. Kamu bersamanya hanya karena mengincar kekuasaannya saja. Tapi kalau kamu punya emas ini, bukankah lebih baik daripada ikut dia? Shen Xiao Tang. Nyawa lebih penting, nyawa lebih penting, nyawa lebih penting. Siapa bilang aku mengincar kekuasaannya? Hubungan kami murni, hubungan kerja yang bersih. Aku suka Jenderal Xiao, bukan karena kekuasaannya. Murni karena dia tampan, badan bagus. Aku langsung suka saat pertama kali bertemu. Kamu pikir baik-baik, meski hari ini kamu tidak setuju dengan aku. Aku punya banyak cara untuk mendapatkannya. Nanti, kamu akan kehilangan segalanya. Orang, harta, dua-duanya hilang. Jangan tutup, jangan tutup. Putri, kalau tidak ada urusan, aku bawa istri pulang dulu. Kasih emasku, ini kesempatan terdekatku. Dengan kekayaan dalam 2 hidup. Kamu, bicara langsung saja, ini bikin merinding. Kalau aku terlambat sedikit lagi, istri sudah menjualku. Aku kan tidak menjual. Aneh, kenapa aku merasa bersalah? Kami kan cuma kerjasama. Dia yang menghalangi aku cari uang. Istri. Kamu tahu, orang yang pernah mengkhianatiku dalam kerjasama. Kuburannya sudah ditumbuhi rumput setinggi apa? Ternyata. Tapi aku akhirnya tidak setuju juga. 2 peti emas loh. Cukup untuk hidup mewah seumur hidup. Tapi aku tetap tidak setuju. Aku juga bilang ke Putri, hubungan kami kuat seperti emas. Jatuh cinta pada pandangan pertama, lalu. Bilang aku tampan, badan bagus. Langsung suka saat pertama lihat, kan? SSST jangan bicara. Dua pengasuh yang dikirim Putri. Mungkin juga perintah Kaisar. Katanya untuk bantu kamu. Sebenarnya untuk memata-matai hubungan suami istri kita. Jenderal besar ini juga tidak mudah. Tenang, aku sudah lihat banyak drama seperti ini, aku tahu cara akting.
Jenderal, jangan di situ, bikin aku geli. Apa isi kepala gadis ini? Hal-hal mesum, kata-kata kotor. Satu-satu. Ternyata dari dulu sampai sekarang, kapitalis sama jahatnya. Suka menyuruh orang kerja lembur malam. Wanita dari perbatasan ini benar-benar liar. Benar sekali, sungguh. Mama. Malu sekali, cepat pergi, benar-benar. Tak disangka, jenderal kita yang biasanya tegas dan serius. Di balik layar bersama istrinya, seperti orang yang berbeda. Jenderal dan istrinya begitu mesra, mungkin nanti di kediaman ini akan ada tambahan anggota keluarga. Shen Shuli, kamu ingin melahirkan anak jenderal? Lalu ingin seperti dulu, menginjakku seumur hidup? Mimpi. Siapa yang bertugas di dapur hari ini? Makanan babi ini. Berani disajikan untukku? Suamiku. Kamu lupa, saat Shen Shuli masuk ke kediaman, dia langsung memerintahkan. Penjaluran Daikuranji Setengah. Ini semua salahmu, ide bodohmu. Tidak hanya gagal mengusir wanita itu di istana, tapi juga membuatku dimarahi putri. Bagaimana ini? Sekarang bahkan makanannya seperti babi. Apa yang harus kita lakukan? Suamiku, Tenanglah. Sekarang ini, pasti jenderal sedang menghadap ke istana. Lebih baik kita langsung menangkapnya sekarang. Masuk akal, ayah tidak ada, siapa yang bisa melindunginya? Ayo pergi. Eyo. Shen Shuli. Kamu berani diam-diam menggunakan uang kediaman untuk makan mewah seperti ini? Kamu berteriak apa pagi-pagi? Gila ya? Kamu, panggil orang, ikat si penyihir ini. Ini, Kamu ingin mengikat siapa? Suamiku, sudah bangun? Pasti lelah semalam, ya? Istriku, kamu yang lelah. Aku istrimu, sudah seharusnya. mereka benar-benar tidur bersama. Pangeran, kamu baru sadar sekarang. Mereka sudah menjadi suami istri? Shen Shuli berani memberiku tanduk. Pangeran, sekarang bukan saatnya memikirkan ini. Pagi-pagi ribut apa? Mau mengikat ibumu sendiri? Kamu pikir kediaman jenderal sekarang di bawah kendalimu? Aku. Tidak berguna. Ayah, aku mohon, belalah kami. Ibu masuk ke kediaman dan bilang mau buat aturan, mengurangi pengeluaran. Kami semua patuh, tapi dia sendiri. Makan enak-enak, sementara kami makan makanan jelek. Apa ini adil? Benarkah ada hal seperti ini? Lapor ya. Trik ini sudah aku lihat di kehidupan sebelumnya. Hitung-hitung ya, hari ini ibu akan menghitung dengan jelas bersama anak dan menantu. Jenderal menjabat posisi resmi tingkat 2, pendapatan tahunan 72.000 kuan. 10 toko, total pendapatan 200.000 kuan. Subsidi tahunan untuk hadiah militer 180.000 kuan. Ada sebanyak itu? Jenderal hampir menjual seluruh rumah untuk mengisi barak militer. Jika mendapat uang saku bulanan 200 kuan. Pengeluaran 17.000 kuan, pendapatan 0 kuan. Sejak menantu masuk, pengeluaran melonjak drastis. 2 bulan menghabiskan perhiasan emas dan permata 30.000 kuan. Cumi-cumi, sarang burung, sirip ikan 20.000 kuan, kain sutra 20.000 kuan. Total 87.000 kuan. Masih ada sisa 5.000 kuan? Ibu langsung menghitung begitu masuk. Terlalu pelit sekali. Baik, mari hitung dengan gaya mewah. Bulan lalu, pangeran muda berhutang 50.000 kuan di kasino, ditagih ke jenderal. Bulan sebelumnya, pangeran muda mentraktir pemuda kaya minum di Zui Walou. Total habis 30.000 kuan. Oh, ada juga taruhan ayam dan perebutan bunga. Ditambah pinjaman riba, total habis 40.000 kuan. Pangeran muda, kau sudah hutang 120.000 kuan. Aku. Bangsat. Aku berhati-hati di barak, tapi kau di ibu kota. Hanya melakukan hal-hal bodoh dan hina. Memalukan keluarga jenderal. Menantu. Jika tidak mengurangi pengeluaran, tunggulah. Keluarga jenderal bangkrut atau jenderal harus korupsi untuk dapat uang. Kau mau pakai uang haram? Aku tidak.
Jenderal, yang penting lunasi hutang dulu. Tapi di kamar pangeran muda, selain mas kawin, yang dibawa istrinya dari keluarga Shen, sudah tidak ada uang sama sekali. Ambil kembali. Kau sudah berkeluarga, saatnya mandiri. Besok mulai. Ikut aku latihan di barak. Ayah, ayah. Aku tidak mau jadi tentara, aku tidak mau ke tempat terpencil yang menyedihkan itu. Ayah, istriku punya mas kawin, pakai itu untuk bayar hutang. Tidak boleh, mana ada suami minta mas kawin istri. Lagipula itu bukan dirimu. Kau, Pangeran muda benar, menantu masuk ke keluarga ini. Sudah menghabiskan banyak uang, pakai mas kawin untuk menutupi kerugian, wajar saja. Kalau kamu tidak menguras habis uang mereka, mereka tidak akan berubah. Pinjaman rentenir akan kubayarkan dulu untukmu. Mas kawin istri pangeran disita untuk kas umum. Mulai hari ini, kalian berdua dipisahkan dari kas umum. Berdiri sendiri, tanggung sendiri untuk ruginya. Ayah, apa maksudmu? Pisah rumah, dompet kosong deh. Ayahmu tidak mau kamu lagi. Aku akan mencekikmu. Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak bertobat, gelar pangeran ini juga jangan dipakai lagi. Berkeringat untuk keluarga dan negara, malah dapat anak seperti ini. Kasihan deh. Lelah sekali, sepertinya besok harus menyuruh Baiki. Cari beberapa akuntan yang lebih handal, tadinya kukira. Kamu hanya memanfaatkanku untuk menghindari masalah. Tak kusangka kamu benar-benar berusaha memikirkan aku. Aku khawatir kamu tidur di depan meja bisa masuk angin. Kamu tidur saja dulu. Terima kasih. Kamu juga cepat istirahat, besok masih harus main drama lagi. Kamu tidur dulu, tidak perlu menungguku. Cari uang banyak. Ini. Baik. Bukankah ini bakpao yang kamu ingin makan waktu itu? Begini. Kamu makan dulu di sini, aku bantu Baiki. Taruh barang di kereta, setelah aku kembali. Kita pulang bersama, oke? Mereka sudah mengintai cukup lama, seharusnya sudah puas. Pergilah. ayo, tangkap dia. Nayonya Xiao, Putri tidak akan melemparkan uang lagi padaku, kan? Aku jadi kasihan pada Xiao Xuanyi. Sungguh. dengar-dengar akhir-akhir ini kalian sangat mesra. Kalau Putri suka Xiao Xuanyi, ngapain rebut istrinya? Langsung saja hadang dia. Kurang ajar. Aku ini putri, mana mungkin menawarkan diri. Kalau benar-benar mencintai seseorang, ya tidak apa-apa. Aku hina? Tidak. Mereka benar-benar begitu mesra? Iya, tapi ayah bilang, aku tidak bisa lagi memanfaatkan pernikahan untuk menahan Xiao Xuanyi di ibu kota. Aku hanya bisa dikirim untuk pernikahan politik. Nyonya Xiao dan Jenderal Xiao belum lama menikah. Tampaknya hubungan mereka tidak begitu kokoh. Jika putri bisa. Sepertinya, aku harus mengeluarkan senjataku yang terakhir. Ini semua kau yang memaksaku. Pengawal, bawa dia keluar. Baik. Putri, pikirkanlah matang-matang. Meskipun kau memberiku lebih banyak uang, aku tidak bisa menjual suamiku. Ini semua adalah pria baik-baik yang aku pilih dengan hati-hati. Muda, tampan, kuat, dan lembut. Nyonya Xiao, lihatlah,
Apakah ada yang cocok? Dua hidupku belum pernah melihat begitu banyak pria tampan. Pilih saja yang kau suka, bawa pulang. Asalkan kau menyerahkan Jenderal Xiao padaku. Tidak, sekarang bukan waktunya untuk tergoda nafsu. Sebagai manusia, harus punya semangat kontrak. Putri, maaf, hamba tidak bisa menuruti perintah. Selain Jenderal Xiao, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Semuanya, halangi dia. Jika Nyonya Xiao senang hari ini, hadiah besar menanti. Jika Nyonya Xiao tidak senang, semuanya akan dihukum mati. Pilih aku, pilih aku, pilih aku, pilih aku. Jangan mendekat. Jenderal, tunggu sebentar, izinkan bawahan melapor. Aku akhirnya mengerti perasaan wanita kaya yang memelihara pria muda. Wanita kaya memelihara pria tampan. Kebahagiaan yang melayang di awan. Sayal. Shen Xiaotang. Kau sangat tampan. Sampaikan pesan, mulai sekarang di pesta siapapun. Siapa yang berani mendekati istriku, akan kukirim ke kamp militer. Kau mau kemana? Yang mulia, tunggu aku, tunggu PPT-ku. Aku pasti akan membantumu menjadi wanita paling sukses di dunia. Aku pasti akan membantumu lepas dari pernikahan politik. Aku menunggumu. Kakak ganteng, tunggu aku dapat uang, aku akan memeliharamu. Kau mau memelihara siapa? Tentu saja memeliharamu, kakak ganteng. Kau tahu betapa khawatirnya aku hari ini. Aku menemukan kantong wangimu di jalan. Dengan baiki mencari-cari di mana kau. Hampir memakai orang dari kamp militer. Kau malah bersama sekelompok pria. Bersenang-senang. Itu pun sekelompok aktor. Aku lebih buruk dari mereka? Tidak, tidak. Kau adalah pria paling tampan yang pernah aku lihat. Lebih dari para selebriti muda di dunia hiburan. Lebih ganteng. Lihat otot ini, garis tubuhnya. Pengin main seluncuran di perut kakak. Kalau tidak berhenti, aku tidak segan-segan lagi. Sudah bangun. Kalau besok berani lupa. Kamu gigit orang. Jenderal, sudah larut, kenapa belum istirahat? Tidak bisa tidur, keluar cari udara segar. Jangan-jangan diusir Nyonya. Kayaknya kamu pengen latihan di barak. Tapi Jenderal, aku rasa Nyonya baik. Meskipun Agak sirwet. tapi hatinya selalu untuk Jenderal, tidak seperti yang dulu. Cuma cari muka. Hanya ingin dapat sesuatu dari Jenderal. Jenderal, tidak ada sedikit pun perasaan untuk Nyonya? Aku saja yang suka apa gunanya. Dia sebenarnya apa maksudnya ke aku? Lihat otot ini. Garis tubuhnya. Pengin main seluncuran di perut kakak. Kalau tidak berhenti aku tidak segan-segan lagi.
Shen Xiaotang. Main-main begitu, gimana? Aku mau ketemu dia lagi gimana? Nyonya sudah bangun, Jenderal sebelum ke barak. Siapkan sarapan untuk Nyonya. Tunggu Nyonya bangun. Apa? Itu kamu, baru makan kenyang, agak lapar. Mau makan lagi? Aku belum makan. Aku baru kenyang, agak ngantuk. Aku tidur dulu. Kamu bicara dulu. Masih mau cium aku? Ah, Shen Xiaotang. Kita adakan pesta pernikahan yuk. ah, Tadi malam kita. tidak, kita hanya cium, tidak ada yang lain. Sudah cium, mau apa lagi? Lagi pula kamu yang mulai. Kamu. Bukan, maksudku hanya cium, bukan hal besar. Tidak perlu bertanggung jawab. Kamu pernah mencium orang lain? Aku tidak. Aku hanya menciummu. Aku suka kamu. Ah, Aku tidak pernah mencium orang lain. Tadi malam. Itu pertama kalinya untukku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. kamu bohong, anak sudah sebesar ini. Bagaimana mungkin kamu belum pernah mencium orang lain? Benar-benar belum. Ini menyangkut Jing Er. Nanti aku akan jelaskan secara detail. Karena kamu juga menyukaiku. Tadi malam kamu sudah berbuat begitu padaku. Berdasarkan tata krama, harus ada pesta pernikahan. Terlalu cepat. Aku sudah 35 tahun. Pertama kali bertemu orang yang disukai. Tidak cepat. Baiklah. Aku tidak memaksamu. Jika tidak ingin mengadakan pesta pernikahan, setidaknya adakan pesta keluarga. Nanti, aku akan memperkenalkan rekan-rekan dan keluarga mereka dari barak kepadamu. Memperkenalkanmu sebagai istri jenderal. Kepada semua orang, baik? Boleh? Baiklah. Apa aku baru saja dibodohi oleh pesonanya? Dia terburu-buru sekali, apa karena sudah lama tidak punya pasangan? Tapi dia belum tahu, Shen Shuli sebenarnya akan menikah dengan Xiao Jing, dia sangat memperhatikan tata krama jika dia tahu. Masih mau bersamaku? Ganti bunga krisan ini dengan peoni, yang lebih meriah. Baik, Hidangan disajikan seperti pesta pertunangan. Bahan-bahannya harus yang terbaik. baik. Apel ini ada cacatnya. Ganti semuanya dengan yang baru. Baik. Jenderal. Hanya satu yang cacat, ganti satu saja tidak cukup? Kenapa harus ganti semuanya? Awal hubunganku dengannya sudah terlalu sembrono. Sekarang, bahkan pesta pernikahan pun tidak bisa diadakan. Aku ingin semua acara selanjutnya berjalan sempurna. Setidaknya di pesta keluarga, buat dia bahagia. Apa misalnya? Kalau dia tahu kebenarannya, apakah dia akan mengusirku? Apakah dia tidak akan menyukaiku lagi? Dan jika dia tahu, aku sudah membohonginya sejak awal. Pasti dia akan sangat kecewa padaku. Tapi bagaimana aku harus jujur padanya? Jika benar-benar mengatakannya, apakah kebahagiaan yang kudapatkan setelah 2 kehidupan ini akan hilang begitu saja? Tanger, kemari, lihat ini. Apakah dekorasi pesta keluarga ini memuaskan? Baik.
Ayo. Makanan babi lagi, aku tidak mau. Ganti dengan makanan yang sama, seperti Shen Xiaotang. Bawa makanan yang sama, seperti Shen Xiaotang. Hanjuran. Anda harus menerima saja. Setelah makan hari ini, Anda berdua harus pindah dari kediaman jenderal. Kedepannya, mungkin bahkan makanan babi ini pun tidak akan Anda dapatkan. Hamba budak anjing ini berani berbicara seperti itu pada pangeran. Kediaman sedang sibuk mempersiapkan pesta keluarga. Hamba, pamit dulu. Tunggu. Pesta keluarga? Pesta keluarga apa? Kenapa aku tidak tahu? Jenderal akan mengadakan pesta keluarga untuk memperkenalkan istri secara resmi pada keluarga rekan-rekan di kemiliteran. Mulai sekarang, istri adalah istri resmi jenderal yang tidak bisa diganggu lagi. Apa? Wanita hina itu tidak pantas menerima kehormatan seperti ini. Ayahku benar-benar sudah tidak waras. Suamiku, jenderal sudah terbuai oleh wanita itu. Dia bahkan akan mengusir kita dari kediaman jenderal. Daripada membiarkannya bersinar, lebih baik buka topengnya. Aku tidak percaya. Dia bisa selamat sendiri. Benar, dulu Nyonya Shen menganggapnya sudah mati. Dan secara langsung mengakui kamu sebagai anak angkatnya. Mengakui kamu sebagai istri pangeran. Jika Nyonya Shen membongkarnya di tempat, lihat bagaimana dia masih berani menghadapi ayahku. Cepat, cepat. Apakah makanan di dapur sudah siap? Apakah semua orang sudah datang? Cepat sajikan makanan. Selamat kepada jenderal dan istri jenderal, semoga selalu bahagia. Persatus Salamania. Selamat kepada Jenderal Xiao. Terima kasih semuanya. Tangel. Ada apa? Aku baik-baik saja. Ini semua adalah orang-orang militer. Seharusnya tidak ada yang mengenal keluarga Shen. Jenderal, Nyonya Shen sudah datang. Sial. Ini seperti takut akan sesuatu yang datang. Ayah. Sampai saat ini, menantu tidak ingin lagi menipu ayah. Sebenarnya, menantu bukanlah putri keluarga Shen, Shen Shuli. Orang yang seharusnya menikah dengan pangeran, juga bukan aku. Dialah putri Bupati Kingzhou, Shen Shuli yang sebenarnya. Dia yang seharusnya menikah dengan pangeran. Kurang ajar. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Bukankah itu berarti Nona Shen seharusnya menikah dengan pangeran? Tapi sekarang malah menikah dengan jenderal. Ada hal seperti ini? Sungguh melanggar norma, menurut hukum Dayong, jenderal dan istrinya. Tidak boleh bersama. Ya, ini tidak masuk akal. Kamu bangun dulu. Ada apa? Bicarakan setelah pesta keluarga. Ayah, King Mei benar. Yang bertunangan denganku adalah Shen Shuli. Tapi, entah mengapa, pada malam hari pertunangan itu, dia kabur dari pernikahan. Untuk menjaga martabat keluarga jenderal, putra, terpaksa berdiskusi dengan Nyonya Shen, agar King Mei menggantikan pernikahan. Benar jenderal, aku pikir Tanger tidak suka pangeran sehingga kabur. Tapi sekarang, dia meremehkan pangeran, lalu mendekati jenderal. Perintah pangeran, jangan biarkan wanita itu kabur. Tolong selamatkan aku, biarkan aku bersembunyi. Jika aku tertangkap, mereka akan membunuhku. Shan, Nyonya, sudah bekerja keras. Kamu adalah suamiku, ini seharusnya. Xiao Shuani, jangan seperti ini. Aku bisa menjelaskan. Masih mau menjelaskan apa? Kamu melakukan hal yang merusak nama keluarga. Ikut aku pulang. Lihat bagaimana ayahmu menghukummu. Ayo. Xiao Shuani. Siapa yang berani menyentuh istriku? Aku dan istriku 2 tahun lalu bertemu dan menikah di perbatasan. Sebelumnya dia tidak pernah datang ke ibu kota. Kalian memfitnahnya seperti ini. Apa maksudmu? ayah kau tahu dia. Kau melakukan ini. Apakah ini pantas menurut hukum Dayong? Pantaskah bagi leluhur keluarga Xiao? Aku, Xiao Xuanyi, tidak bersalah pada siapapun. Ayah, demi wanita ini, kau tidak peduli reputasimu lagi? Hari ini aku sudah bulat tekad. Akan kujelaskan dalam pesta keluarga. Benarkah? Anak tidak ingin ayah. Terpedaya oleh wanita jahat ini, menghancurkan dasar keluarga kita, keluarga Panglima. Dasar keluarga Panglima? Apa urusanmu? Xiao Shuani, jika hari ini demi skandal seperti ini, kau berani bertengkar dengan anakmu di depan umum, maka reputasinya benar-benar hancur.
Nyonya, ada apa? Panggil tabib. Kau meracuniku lagi? Racun apa? Jangan fitnah aku. Sejak aku menikah masuk keluarga Panglima, kau selalu menyusahkanku, menjerumuskanku, hanya karena beberapa hari lalu. Aku membongkar di depan umum persekongkolanmu dengan rentenir, menipu keluarga Panglima. Kau menyimpan dendam, bahkan meracuniku lagi? Memang ada kabar, pangeran bekerja sama dengan orang luar. Menipu keluarga Panglima. Aku juga sedikit mendengarnya. How? Jia mengatakan. Berani kau bersumpah dengan nyawamu? Tidak pernah meracuniku? Aku. Tidak berani. Pengawal. Hari ini menyangkut nyawa. Borgol ketiganya dulu. Interogasi nanti. Hari ini tidak bisa mengantar tamu. Permisi duluan. Ayah. Shao Wanyi. Aku anak kandungmu. Berani kau memperlakukanku seperti ini? Panglima. Bagaimana dengan tabib? Nyonya memang pernah keracunan parah. Apa? Seharusnya sudah pasti meninggal, entah mengapa. Bisa bertahan sampai sekarang, sungguh beruntung. Pasti meninggal? Lalu tadi dia muntah darah dan pingsan? Benar-benar kambuh lagi. Aku juga tidak yakin, tapi untungnya keracunannya belum lama. Aku akan buatkan ramuan penawar dan penguat tubuh, pasti tidak salah. Berani bersumpah dengan nyawamu? Kamu tidak pernah meracuniku? Aku. Baik. Kalau begitu, aku akan buatkan obat untuk Nyonya dulu. Baiki, selidiki soal keracunan Nyonya. Kamu yang turun tangan, dalam setengah jam aku mau tahu hasilnya. Siap. Aku harus memanggilmu apa? Shen Xiaotang? Atau Shen Shuli? Lebih baik panggil aku Shen Xiaotang saja. Nama itu sudah lama kupakai. Katakan, berapa banyak hal yang kamu bohongi dariku? Atau, kamu sudah membohongiku sejak awal aku bagimu? Hanya dimanfaatkan. Dulu mendekatiku untuk mencari perlindungan. Saat bersama, aku bilang aku menyukaimu. Saat ingin mengadakan pernikahan. Apa yang ada di pikiranmu? Aku seperti orang bodoh, dibodohi olehmu. Tidak. Shen Xiaotang, apa sebenarnya aku bagimu? Aku tahu kamu sangat kecewa padaku. Karena aku terus menyembunyikan sesuatu darimu. Dan hari ini aku membuatmu kehilangan muka. Tapi percaya atau tidak, selain identitas Shen Shuli, semua yang kulakukan tulus. Aku tahu aku membuatmu kesulitan besar, dan kamu mungkin tidak akan bersamaku lagi. Kamu orang yang tahu sopan santun. Sekarang kamu pasti jijik padaku, tenang, aku akan pergi sendiri. Terima kasih atas perhatian Jenderal selama ini. Kamu bilang kamu menyukaiku. Tulus? Ya, Kamu bilang ingin menjadi istriku. Tulus? ya, Sekarang kamu bilang ingin pergi. Tulus? tidak. Apapun yang terjadi, yang kurasakan tulus. Aku menyukaimu, aku ingin kamu menjadi istriku. Aku tidak ingin kamu pergi. Sudah, jangan menangis lagi. Sepanjang hidupku, aku mengabdi untuk Yong dan rakyat. Berjaga di perbatasan, tapi akhirnya dicurigai sang raja. Mengadopsi Xiao Jing, tapi akhirnya berkonflik dengannya. Untungnya, langit masih baik hati. Menyimpan yang paling ingin ku selamatkan untukku.
Jadi, Xiao Jing itu anak angkatmu? Tahun itu, kota perbatasan diserang, seluruh keluarganya. Hanya menyisakan dia seorang bayi yang terlantar. Bayi kecil tak bisa bertahan di kamp militer. Jadi kuangkat dia sebagai anak, tinggal di ibu kota. Lalu, aku fokus perang, tak bernikah. Jadi kuangkat dia sebagai putra mahkota. Lalu, bagaimana denganmu dan dia ke depannya? Itu tergantung pada apa yang dia lakukan. Takdir pertemuan orang sudah ditentukan. Beberapa hal tak bisa dipertahankan. Jenderal, investigasi selesai. Istirahatlah, aku akan kembali sebentar. Ayah, aku anakmu. Jangan sampai karena wanita itu kau jadi tersambar dalam gua. Lutut. Lutut. Xiao Jing, ini kesempatan terakhir untukmu. Mau jujur mengaku sendiri? Atau bukti ku bentangkan satu persatu di hadapanmu? Kalau yang kedua, hukum tak kenal ampun, kau tahu akibatnya. Ayah, apa maksudmu? Perkataan anakmu semuanya benar. Nyonya Shen sudah bersaksi. Nyonya Shen, kau ibu tiri Tang Er, kan? Sejak kecil menindas Tang Er, ringan dipukul dan dimaki. Berat dikurung. Tak salah, kan, Nyonya Shen? Kau pun tak mengaku? Baiklah. Aku tak keberatan mengundang Tuan Shen dan semua pelayan keluarga Shen untuk konfrontasi. Aku mengaku. Mohon Jenderal berbelas kasih, jangan beritahu suamiku. Hancur, semuanya hancur. King Mei, setengah tahun lalu Tang Er menyelamatkanmu, menjadikanmu pelayan pribadinya. Seberat apapun di kediaman Shen, selama dia masih punya makanan, pasti tak akan membuatmu kelaparan. Tapi bagaimana kau mengkhianatinya? Membujuk Xiao Jing berniat membunuhnya, lalu mengambil alih posisinya. Ini satu-satunya jalan hidupmu di keluarga Shen. Begitukah caramu membalas budi penyelamatannya? Menyelamatkan anjing saja lebih setia darimu. Jenderal, tenanglah. Jenderal, tenanglah. Ini adalah putra mahkota. Putra mahkotalah yang merayuku, hamba ini jadi terus-terusan tergoda. Mohon Jenderal tenang, kasihanilah nyawa hamba. Hamba pasti akan bekerja keras, melayani Nona dengan baik. Jenderal, tenanglah. Wanita ini memutarbalikkan fakta. Ayah, aku yang dirayu. Aku tergila-gila, termakan fitnahnya sampai meracuni. Tapi Shen Shuli juga tidak mati, kan? Ayah, maafkan anakmu kali ini. Tang Er tidak mati, itu karena dia beruntung. Sampai sekarang kau masih santai saja. Kau anggap nyawa manusia apa? Pengawal. Xiao Jing berhati jahat, mulai hari ini. Dihapus dari silsilah keluarga Xiao. Diusir dari kediaman jenderal. Usir mereka semua. Ayah. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Ini sudah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Tidak memintamu membayar nyawa. Sudah salahku terhadap Tang Er. Aku anakmu, seharusnya kau melindungiku. Kau tidak bisa menghukumku demi wanita itu. Ayah. Shen Shuli ini berani mengakaliku, bahkan ayahku. Padahal aku anaknya, tapi dia membela orang lain. Kenapa? Aduh, Jenderal tidak mempedulikan hubungan ayah-anak. Semua karena wanita itu. Kalau Jenderal sangat peduli padanya, maka cukup bawa dia ke sini, Jenderal pasti akan menurut pada kita. Xiao Xuanyi, kalau kau tidak berperasaan, jangan salahkan aku tidak berperasaan. Lagi pula, aku melakukan ini untuk mengembalikanmu ke jalan yang benar. Nyonya, hubungan Nyonya dan Jenderal sangat harmonis. Sampai-sampai Nyonya sendiri membelikan baju untuk Jenderal. Aku memang tidak bisa membuatnya, meski ada penjahit di kediaman. Tapi ini kubelikan sendiri, pasti dia suka. Shen Shuli. Pulang dan beritahu Jenderal Xiao. Istrinya, kubawa pergi. Jenderal,
Putra mahkota memukul istri sampai pingsan dan membawanya pergi. Xiao Jing, kau gila? Heh, ya, aku gila. Itu juga karena kau yang memaksaku. Malam pengantin. Kau seharusnya sudah mati, kenapa bisa bangkit? Kau sudah kabur. Kenapa harus kembali? Kalau bukan karena kau, aku tidak akan sampai seperti ini. Aku tidak menyangka kau punya akal seperti ini. Bisa memikat ayahku sampai menurut padamu. Bahkan aku, anak kandungnya sendiri, sudah tidak diinginkan lagi. Kalau begitu, aku akan mengancammu untuk membuatnya menandatangani surat waris gelar bangsawan. Gelar bangsawan di kediaman jenderal ini harus menjadi milikku. Xiao Jing, apakah kau masih punya hati nurani? Xiao Xuani yang membesarkanmu dengan tangannya sendiri. Aku, Xiao Jing, dengarkan aku. Lepaskan aku sekarang, aku akan kembali dan berbicara baik-baik dengan ayahmu. Asalkan kau mau bertobat, ayahmu pasti akan mengakui dirimu kembali. Wanita penggoda yang memabukkan ini, Marla. Kau benar-benar tidak mau bertobat sampai mati. jangan mendekat, aku adalah anakmu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Kalau kau benar-benar anak kandungku. Saat pertama kali kau melakukan kesalahan, aku sudah mematahkan kakimu. Apa maksudmu? Maksudnya, dia menyelamatkanmu dari medan perang. Membesarkanmu, tapi malah menjadikanmu seorang pengkhianat. Apa yang kau katakan? Dia bukan anak kandung Jenderal Xiao? Bukan putra mahkota tunggal dari kediaman jenderal? Omong kosong. Aku adalah putra mahkota tunggal kediaman jenderal. Selalu begitu. Aku menemukanmu di medan perang, mengangkatmu, dan tidak merasa bersalah. Ayo, ikutlah aku ke Kementerian Hukuman. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin berasal dari rakyat biasa. Tidak mungkin. Ini semua karena kamu. Kamu yang menghancurkan hidupku. Seandainya kau menyerahkan gelar itu lebih awal, tidak akan ada masalah seperti ini. Ikutlah aku kembali. Tidak. Kalau kau memperlakukanku seperti ini, lebih baik kau mati dulu. Tanger. Tanger, kau tidak apa-apa? Cepat pergi sendiri. Kau bisa melompat dari jendela dan pergi, membawaku hanya akan menjadi beban. Shen Xiaotang, kau sudah menggangguku. Jangan berpikir bisa melepaskanku. Hidup atau mati pun tidak bisa. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aku tidak ingin berpisah denganmu lagi selamanya. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Toko kosmetik Lian buka dengan diskon 50%, bergabung sebagai member dapat diskon tambahan. Diskon 20% untuk member. Selain itu, toko kami juga menyediakan layanan pengiriman. Semua barang dikirim langsung ke rumah. Dari mana dia mendapatkan ide-ide aneh itu? Ayo, silakan masuk. Silakan masuk, silakan masuk. Putri, kamu datang. Bagaimana proposalku? Sempurna, kan? Tanger, kamu benar. Rasa aman terbesar bagi seorang wanita adalah kemampuannya sendiri. Asalkan aku menjadi orang yang paling sukses di Dayong, ayah tidak akan menikahkanku ke negara lain. Sekarang jenderalmu sudah pensiun, kamu yang harus menafkahinya. Kamu benar-benar tidak keberatan? Kalau mau ganti, bilang saja, aku punya banyak pria baik di sana. Putri, apa yang kamu lakukan? Aku sekarang tidak punya apa-apa lagi. Jika istriku meninggalkanku lagi, bagaimana aku bisa hidup? Jadi kamu harus melayaniku dengan baik. Baik, istriku. Apa istriku tergoda dengan ucapan sang putri tadi? Kalau kamu, dulu,
Apakah kamu menyesal meninggalkan segalanya untuk ikut denganku? Lapor pada Yang Mulia, hamba menghindari pernikahan yang ditetapkan. Memasukkan surat nikah untuk menipu Yang Mulia. Dan menganggap anak yang dibuang sebagai anak kandung. Hamba sadar dosa hamba sangat berat. Karena itu, hamba memohon untuk melepaskan kekuasaan militer dan mengundurkan diri dari jabatan jenderal. Mohon disetujui. Istriku, hari ini dapat berapa? Tidak banyak, cukup untuk beli 10 guci arak untuk jenderalku.